Selamat siang Miss Mary dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bernardus Depri Pratama dengan NPM 206120100055, kemudian Budi Arifin 21612010021, dan ada Marcelina Eva 21612010053. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membawakan materi yaitu pendahuluan konsep-konsep sosiologi politik dan perkembangan sosiologi politik. Pada bab 1 yang membahas tentang sosiologi politik, yaitu dengan poin A, definisi sosiologi politik, kemudian yang B, objek kajian sosiologi politik, kemudian yang C, kajian sosiologi politik, kemudian yang D, hubungan sosiologi politik dengan disiplin ilmu lain, kemudian yang E, manfaat mempelajari sosiologi politik. Kemudian pada bab 2 yaitu konsep-konsep sosiologi politik, kemudian pada bab 3 yaitu perkembangan sosiologi politik dengan poin A, sejarah sosiologi politik, dan B, dinamika pemikiran tokoh. A. Dinamika definisi sosiologi politik. Sosiologi politik adalah cabang sosiologi yang mempelajari interaksi sosial dan struktur sosial dalam konteks kajian politik, pemerintah, dan fenomena politik lainnya. Kemudian yang B, objek kajian sosiologi politik dapat diklarifikasikan pada dua kategori objek kajian, yaitu yang pertama, objek materia atau pokok persoalan atau lokus, kemudian yang kedua, objek forma atau fokus perhatian. Kemudian C, metode kajian sosiologi politik. Penggunaan pendekatan dan metode ini ditentukan oleh pembuktian yang disajikan yang bersifat ilmiah. Dalam kaitan dengan konteks tersebut, menyebut istilah pendekatan dengan sebuah orientasi khusus atau titik pandang tertentu. Karena itu, diajukan beberapa pendekatan dalam metode kajian sosiologi politik, diantaranya 1. Pendekatan historis, yang kedua pendekatan komparatif, kemudian yang ketiga pendekatan institusional, kemudian yang keempat pendekatan behavioral. Untuk selanjutnya yaitu penentuan batasan penelitian dan pengumpulan informasi melalui beberapa bentuk. Yang pertama ada wawancara mendalam atau in-depth interview. Wawancara mendalam merupakan penggalian informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat lebih mendalam untuk membantu proses pengecekan, konfirmasi, dan validasi data yang diperoleh. Nah, untuk selanjutnya ada observasi. Dalam teknik ini, penelitian bermaksud memperoleh pengalaman umum atau mengidentifikasi gambaran tentang kondisi yang dialami masyarakat. Manfaat informasi ini bagi peneliti sangat membantu dalam penelitian. Selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka dilakukan melalui penggalian informasi dari berbagai sumber informasi seperti buku, majalah, jurnal, media cetak yang terkait dengan masalah penelitian. Yang D, hubungan sosial politik dengan disiplin ilmu lain. Manusia disepakati sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi selalu hidup berdampingan. Berikut pembahasannya. Yang pertama ada antropologi. Antropologi dimaksud dengan ilmu memberikan sumbangan berupa pengertian dan teori-teori tentang peranan serta kedudukan satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana, misalnya masyarakat dalam kebudayaan di desa dan di pedalaman. Yaitu selanjutnya ada psikologi sosial. Disiplin ilmu ini memberikan sumbangan berupa pengertian dan teori-teori dalam mengamati kegiatan manusia dari segi eksternal dan internal. Yang ketiga ada ilmu bumi sosial. Disiplin ilmu ini memberikan sumbangan pengertian dari teori-teori faktor-faktor yang berdasarkan geografi. Yang selanjutnya ada ilmu hukum.
Disiplin ilmu ini sejak lama berhubungan dengan ilmu politik karena mengatur dan melaksanakan undang-undang yang merupakan kewajiban penting negara. Yang manfaat mempelajari sosial politik. Adapun manfaat mempelajari sosial politik sebagaimana mempelajari disiplin ilmu sosial. Di antaranya yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Setidaknya dapat dilihat dari sisi akademis, yaitu perkembangan kelompok ilmu sosial diharapkan tetap berlanjut dan terpelihara. Yang kedua ada manfaat praktis. Kajian sosiologi politik bermanfaat bagi pembangunan pola penyelesaian masalah-masalah sosial politik, baik di tingkat masyarakat umum maupun di tingkat negara. Bab kedua yaitu konsep-konsep sosial politik. Sosiologi politik didampingi sebagai ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada sistematis. Sistematis yaitu penyusunan dengan cara tertentu sehingga mudah dipelajari dan dicari kembali. Yang kedua ada metodis. Metodis yaitu dengan metode-metode tertentu yang dipergunakan untuk mendapatkan kebenaran yang representatif dan objektif. Yang ketiga ada rasionalis atau logis. Maksudnya yaitu pernyataan kebenaran sesuatu yang didasarkan atas pemikiran yang sehat atau wajar serta masuk akal. Yang keempat ada empiris. Empiris yaitu hasil dari pengalaman yang berdasarkan pengalaman. Yang kelima ada akumulatif. Akumulatif yaitu kemajuan yang dicapai berkembang secara berlipat dan berkaitan secara terus-menerus. Lanjutkan dari slide ke-10 yaitu konseptual sosiologi politik sebagai berikut, yaitu 1. Masyarakat, kedua negara, dan ketiga itu ada kekuasaan, yang keempat stratifikasi sosial, yang kelima itu ada perubahan sosial, kemudian sosialisasi politik serta partisipasi politik. Setelah itu ada rekrutmen politik, komunikasi politik, konflik politik, civil society, demokrasi, budaya politik, serta partai politik. Dan setelah itu ada partai politik. Di sini ada sejarah sosiologi politik. Sosiologi politik lahir pada dinamika tradisi logika, dialektik dalam perkembangan sosietik, sistematik yaitu tesis, asistensis, dan sistensis. Sosiologi politik merupakan disiplin ilmu yang muncul dari sistensis ilmu politik, ilmu sosiologi, dan ilmu politik yang muncul dari asistensi ilmu sosiologi. Di sini ada sejarah sosiologi politik. Sosiologi politik lahir dari dinamika tradisi logika dialektik. Dalam perkembangan sistematik yakni ada tesis, asistensis, dan sintesis. Sosiologi politik merupakan disiplin ilmu yang muncul dari sistensis ilmu sosiologi dan ilmu politik yang telah berkembang sebelumnya. Bahkan proses sistensis ilmu seperti penggabungan sosiologi dan politik menjadi sosiologi politik telah mengejala di kalangan ilmuwan. Implikasi akibat perbedaan pandangan kajian studi itu ada 2, yaitu perspektif ilmu negara serta perspektif ilmu kekuasaan. Dinamika pemikiran tokoh mengkaji perkembangan sosiologi politik dari sisi dinamika. Kontribusi tokohnya yakni para ilmuwan sering memandang para tokoh
dalam suatu disiplin ilmu tertentu dengan perspektif yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan termasuk menentukan objek atau bidangnya. Menurut Ritzer tahun 1985, teori yang mengandung paradigma fakta sosial sebagai berikut, yaitu 1. Teori fungsionalisme struktural. Kedua, ada teori konflik. Yang ketiga, ada sistem. Yang keempat, ada teori makro. Terima kasih.